Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmina dengan NIM 0036 dari kelas BKI 2C. Di sini saya akan membahas materi mengenai mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah. Adapun judul materi saya yaitu sasaran dan lingkup layanan bimbingan konseling di sekolah. Langsung saja, sasaran layanan bimbingan konseling di sekolah. Yang menjadi sasaran pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dijabarkan dari tugas-tugas perkembangan peserta didik pada jenjang persekolahan tertentu dengan memperhatikan bidang-bidang bimbingan untuk menjenjang persekolahan tersebut. A. Tugas-tugas perkembangan siswa. Yang pertama, mencapai kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya, serta kematangan dalam perannya sebagai pria atau wanita. Ketiga, mencapai kematangan pertumbuhan jasmaniah yang sehat. Yang keempat, mengembangkan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi, serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Yang kelima, mencapai kematangan dalam pilihan karir. B. Bidang bimbingan. Bidang-bidang bimbingan di sekolah adalah: yang pertama, bimbingan pribadi, pemantapan pemahaman tentang bakat dan minat pribadi serta penyaluran dan pengembangannya melalui kegiatan-kegiatan yang kreatif dan produktif. Yang kedua, bimbingan sosial, pemantapan kemampuan bertingkah laku dan berhubungan sosial baik di rumah, di sekolah, di tempat latihan, kerja atau unit produksi maupun di masyarakat luas dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai agama, adat istiadat, hukum, ilmu, dan kebiasaan yang berlaku. Ketiga, bimbingan belajar, pemantapan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun berkelompok. Keempat, bimbingan karir, pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya, khususnya karir yang hendak dipilih dan dikembangkan. Lingkup layanan bimbingan konseling di sekolah. Lingkup layanan bimbingan dan konseling di sekolah ini merujuk kepada pelayanan bimbingan dan konseling pola 17 yang mencakup: yang pertama, bimbingan dan konseling sebagai bentuk pemberian bantuan. Kedua, bidang bimbingan dan konseling yang mencakup bimbingan: yang pertama pribadi, dua sosial, tiga belajar, keempat karir. Tiga, bidang layanan bimbingan dan konseling yang mencakup yang pertama orientasi, kedua informasi, ketiga penempatan penyaluran, keempat pembelajaran, lima konseling perorangan, enam konseling kelompok, dan tujuh bimbingan kelompok. Empat, pendukung bimbingan dan konseling yang mencakup: pertama, instrumentasi, kedua, himpunan data, ketiga, konferensi kasus, keempat, kunjungan rumah, dan lima, alih tangan kasus. Layanan responsif bimbingan dan konseling. Konseling layanan untuk membantu siswa menyelesaikan masalah pribadi, sosial belajar, atau karir. Layanan rujukan mengalihkan siswa ke pihak lain yang lebih kompeten untuk menangani masalah tertentu. Intervensi krisis, layanan untuk membantu siswa mengatasi situasi darurat atau krisis yang dialaminya. Layanan perencanaan individual. Yang pertama, identifikasi, mengumpulkan informasi tentang siswa untuk memahami potensi dan kebutuhannya. Kedua, perencanaan, menyusun rencana untuk membantu siswa mencapai tujuan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ketiga, evaluasi, menilai perkembangan siswa dan mengubah rencana sesuai kebutuhan. Layanan dukungan sistem, pengembangan program merencanakan, mengembangkan, dan mengevaluasi program bimbingan dan konseling. Kolaborasi, menjalin kerjasama dengan guru, orang tua, dan pihak lain untuk mendukung layanan. Advokasi, memperjuangkan hak dan kebutuhan siswa di lingkungan sekolah. Manfaat layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, perkembangan diri, membantu siswa memahami diri dan mengembangkan potensi secara optimal. Kedua, perencanaan karir, membantu siswa merencanakan dan mempersiapkan diri untuk karir masa depan. Ketiga, prestasi akademik, mendukung siswa dalam mencapai hasil belajar yang maksimal. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.